Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala bil Qur'anil azim wa a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warfa' li qadri bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Amma ba'du. Pertama kita bersyukur alhamdulillah di malam ini kita sama-sama dapat memenuhi kewajiban ain kita di thalabul ilmi di tempat majelis Asy-Syifa ini dalam rangka di thalab. Mudah-mudahan kita semua langkah kita ke sini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minatul limatul nur. Ya, para hadirin semuanya yang berbahagia, tidak berkandang kalam, langsung saja kajian kita di malam hari ini yaitu Nashihul Ibad, maqalah yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, Fatihah dulu ya. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa dhurriyyatihi min as-sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in وجميع الملائكة المقربين وجميع مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها ونخصة إلى رؤوس حمد القادر الجيلاني وجميع الاتساعات وجميع المسلمات ونحسن آبائنا ومتنا وجدنا مشايخنا وجميع علماء السندرين وجميع علماء المقاسي وجميع علماء نظام السماء ونخصة إلى روحي كلمة من الزبير الحاج ويدرم جيب الحاج ونخصصة إلى روحي بهذا الكتاب من حسن الصلاني كي نووي البتاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu wal 'ishruna. Maqalah yang ke-26, 6 dan 20. Ukhiyya diwahyukan, ukhiyya mahyuakan sapa Allah Gusti Allah Ta'ala ila ba'dil anbiya'i maring setengah para nabi alaihi assalam. Man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhil wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati wa man laqiyani wa huwa yakhafuni ajnabtuhu wa man laqiyani wa huwa yastahyi minni an sabtul hafadata dzambahu
yang artinya kurang lebih makalah yang ke-26 itu ini adalah wahyu Allah mewahyukan kepada para nabi ya, berarti bukan Nabi Muhammad saja. Barang mewahyukannya bagaimana? Barang siapa yang bertemu denganku, artinya mati nih. Barang siapa yang bertemu denganku, artinya barang siapa yang mati, meninggal, aibil mauti, dalam keadaan mencintaiku, maka aku akan memasukkanmu ke dalam surga. Jadi barang siapa yang meninggal dalam keadaan mencintaiku, kata Allah, berarti akan dimasukkan ke dalam surgaku. Di antara salah satu dicintai Allah adalah lagi melaksanakan perintah Allah. Orang mati lagi sholat, orang mati lagi ngaji, gitu kan? Namanya dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah adalah orang yang lagi melaksanakan perintah Allah. Maka dari itu, agar kita yang namanya mati kan rahasia Allah, gak pagi, gak sore, gak siang, gak malam kan gitu. Agar kita selalu di wilayah perintah Allah, maka hendaknya hatinya selalu siap untuk menjalankan perintah Allah. Misalnya habis sholat subuh selesai, ya Allah, nanti kalau sholat duhur saya siap melaksanakan ibadah sholat duhur. Jadi kalau mati sebelum duhur, sekalipun kita belum sholat, namanya kita itu matinya dalam keadaan dicintai oleh Allah. Kenapa demikian? Karena kita meninggalnya dalam rangka menanti kedatangan perintah Allah. Sering saya sampaikan ini berkali-kali, saya juga kadang banyak lupanya, saya juga begitu sholat duhur selesai, ya Allah, nanti kalau sholat asar datang, saya siap melaksanakan ibadah sholat asar. Begitu juga setelah asar selesai, maghrib selesai, isya selesai. Setelah isya selesai, ini yang penting, yang panjang kan isya ke subuh ya. Ya Allah, seandainya sholat subuh datang, insya Allah saya siap melaksanakan perintah melaksanakan sholat subuh. Nanti kalau seandainya kita tidurnya kebablasan ketemu malaikat maut, gitu, maka kita matinya digolongkan mati dalam keadaan menunggu perintah Allah. Jadi sebenarnya dicintai oleh Allah itu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Jadi sebetulnya hidup itu pada hakikatnya kita menunggu datangnya perintah Allah, berupa misalnya yang urgent kan sholat gitu. Bahkan orang-orang tertentu sih diteruskan kalau bisa itu dulu. Langkah berikutnya misalnya, ya Allah, sholat subuh selesai. Ya Allah, nanti kalau sholat duhur datang, saya siap menjalankan ibadah sholat duhur. Diteruskan, nggak sampai di situ. Sambil menunggu datangnya sholat duhur, waktu yang kau berikan kepadaku akan digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu langkah berikutnya itu. Tapi itu banyak lupanya itu. Jadi begitu kita melakukan aktivitas misalnya kerja, gitu kan? Atau silaturahmi itu dicatat sebagai orang yang ibadah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang yang hatinya kosong, begitu sholat selesai biasa aja tuh, nggak ada ngomong di hatinya. Nanti kalau sholat duhur datang itu hampa, itu nggak ada nilainya, bukan nggak ada nilainya, kurang pas, kalaupun meninggal ya dikhawatirkan gitu. Kemudian
Jadi kalau misalnya sholat duhur datang ya bisa jadi cuek kan gitu ya, bisa jadi nggak ngomong adzan datang nih maka siap menjalankan sholat duhurnya di mana nih, apa di masjid dengan jamaah, apa di rumah dengan istri gitu ya, atau sendirian gitu, atau di jalan ya di mana kan gitu, seterusnya ada seterusnya. Yang jelas itu yang namanya kita tuh siap menjalankan perintah Allah. Tuh hati begitu tuh namanya hati yang senantiasa diikuti dengan nilai-nilai ketakwaan. Ketakwaan itu letaknya di sana. Nah, kalau demikian maka kalaupun bertemu dengan kematian, kata Allah ini di sini, maka dia akan dimaksudkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, waman laqiyani wa huwa yakhafani ajnabtuhu nari. Barang siapa yang bertemu denganku, bertemu dengan kematian dalam keadaan takut kepada siksaanku, takut kepada siksaku, maka kata Allah akan aku jauhkan dia dari api nerakaku. Gitu. Karena dalam keadaan hiro hatinya itu memikirkan bagaimana dasarnya siksa neraka, bagaimana dasarnya sifat. Sedangkan Allah itu tidak lupakan dosa-dosanya, dosa kita banyak, takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dijauhkan dari api neraka. Biasanya kalau dalam sholat itu di dalam sholat saat kita maliki yaumuddin itu mestinya hatinya tergambar balasan Allah. Maliki yaumiddin kan artinya apa? Yang merajai di hari pembalasan. Jadi tergambar balasan Allah manakala kita berdosa. Itu. Maka Kiai Maimun itu kalau baca sholat Fatihah di Maliki yaumiddin itu banyak nangis. Ya Allah, kita sih boro-boro nangis. Maliki yaum tergambar betapa kita banyak dosa. Tergambar Fama ya'mal mithqala dzarratin ya. Maliki yaumiddin. Itu kalau ketakutan karena siksa Allah maka akan dijauhkan dari api neraka. Ini yang diwahyukan oleh para nabi begitu ya. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang bertemu denganku dalam keadaan yastahyi minni, malu itu malu banget. Orang Islam banyak dosanya, malu ketemu dengan Allah, malu denganku, maka kata Allah ansaituhu al-hafadata, maka aku akan lupakan malaikat pencatat. Ansaitul hafadata dzunubahu, maka aku akan lupakan malaikat pencatatku untuk tidak mencatat kejelekannya. Kalau kita dalam keadaan malu kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan malaikatnya akan dilupakan oleh Allah untuk tidak mencatat tentang kejelekan. Ai malaikatu alladzina katabu a'malahu, malaikat hafadhatnya lupa mencatatnya, jelek tapi lupa gitu, dilupakan. Ya Allah, maka lalu itu sebagian daripada demikian makalah yang ke-26. Itu mudah-mudahan kita nanti pada akhirnya menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Itu yang penting, itu husnul khotimah. Karena manusia itu tidak terlepas daripada dosa, betul. Tidak ada dosa, ya Allah.
Dosa yang kita merasa berdosa dengan dosa yang kita tidak merasa jauh lebih banyak dosa yang dia tidak merasa. Jadi jangan tenang-tenang aja, jangan merasa aman Pak. Dosa kita jauh lebih banyak yang kita tidak merasa dosa, jauh lebih banyak. Jadi jangan merasa aman. Nah karena tidak merasa aman kan takut siksa, takut tenang. Jadi jangan merasa aman-aman saja. Maka kita selalu berharap akan ampunan Allah dan husnul khotimah. Baik, bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjut makalah yang berikutnya biar cepat, ada usah satu-satu kabar selesai. Paling dua lah. Wal maqalatu kay maqala as-sabi'atu kam fitu wa asyruna lamrun. Yang berikutnya makalah yang ke-27 An Abdillah bin Mas'ud, dari sahabat Nabi, sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ati maftaradallahu alaika takun a'budun nas wajtanibu maharimallahi takun azhadun nas warada bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi ini sahabat Nabi bahwasanya mengatakan laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kamu melaksanakan perintah Allah, kamu akan menjadi hamba Allah yang ahli ibadah, hamba Allah yang sebaik-baiknya orang yang beribadah. Apabila kamu melaksanakan perintah Allah, maka kamu akan menjadi sebaik-baiknya manusia dalam ibadah yang paling baik gitu. Kemudian apabila kamu meninggalkan apa yang diharamkan Allah, maka kamu akan menjadi manusia yang paling zuhud di antara manusia. Kalau yang tadi menjadi manusia yang abid di antara manusia. Kalau meninggalkan maksiat menjadi orang yang zuhud. Zuhud itu artinya tidak mencintai dunia. Kemudian barang siapa yang menjauhi larangan-larangan Allah, barang siapa yang ridho, ini yang sulit nih, yang ketiga ya. Kalau yang pertama barangkali insyaallah lah menjalankan perintah Allah. Yang ketiga ini warda bima qasamallahu lakum takun aghnan nas. Barang siapa yang rela, ridho, ikhlas apa yang Allah berikan kepada kamu, maka sejatinya kamu menjadi hamba Allah yang paling kaya. Jadi menurut Abdullah bin Mas'ud, orang yang paling kaya itu adalah orang yang ikhlas menerima rezeki tentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, dikasih sedikit ikhlas, dikasih banyak ikhlas, ridho atas pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak protes. Kita protes ya? Protes. Pengennya kan banyak gitu, gak terima. Padahal kan wama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak seekor binatang melata pun di dunia ini kecuali ditanggung rezekinya oleh Allah. Wa min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa mustaqarrun mustaqarrun kullun fi kitabim mubin, dan telah dicatat di zaman di Lauh Mahfuznya gitu. Jadi sebenarnya kita hidup itu rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Yakin nggak?
Ya, masih ragu-ragu itu. Masih ragu itu. Ya kan? Ya kan? Yakin nggak kita rezekinya ditanggung oleh Allah? Anak kita ditanggung oleh Allah, yakin nggak? Yakin sih, yakin. Itu kan sudah ditanggung. Kamu hidup saya tanggung. Orang binatang aja dia tanggung oleh Allah kan? Bola batu, dia di dalam batu ada ular gendonnya, gemuk tuh rezekinya. Padahal di dalam batu itu, dalam hadis itu juga. Kita yakin ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita mikirin? Kan gitu ya. Mestinya kita tidak usah. Kita sering bikin rezeki ya. Mestinya kita tidak perlu memikirkan, yang perlu kita ikhtiar bukan dapatnya, karena itu sudah ditanggung oleh Allah. Betapapun itulah yang kita ridho. Itulah orang kaya. Atau menurut Abdullah bin Mas'ud. Kalau di dalam kitab Hikam itu dijelaskan, tenangkan jiwamu dari memikirkan urusan dunia, karena sesuatu yang ditanggung oleh Allah untukmu, kamu tidak perlu sibuk untuk memikirkannya. Kenapa ikut campur? Ngerti nggak tuh? Tenang aja, nggak usah ikut mikirin urusan Allah. Kamu siapa kok ngurusin urusan saya? Kurang ajar nggak tuh? Kurang ajar nggak? Kita orang kurang ajar bukan? Selalu kurang ajar. Oh itu orang-orang itu dunia kolbu tuh gitu kan. Ya Allah, kita masih jauh. Kita nggak dapat uang sehari aja udah puyeng gitu. Ceritanya udah kemana-mana gitu. Ya kan? Dipotong gajinya aja udah kelengar gitu. Kata Allah itu yang makanya hikam itu luar biasa. Jangan takbir namanya, sibuk memikirkan urusan dunia. Tenangkan jiwamu, jangan kau mikirkan urusan dunia, karena sesuatu yang sudah ditanggung, dipilih untukmu, ditanggung, direncanakan oleh Allah untukmu. Itu kamu tidak usah ikut mikirin gitu. Kenapa ikut mikirin? Ya bakal nyampe, stres gitu. Ya Allah. Nah itu maksudnya, kata Ibnu Mas'ud itu, kalau kita rela akan rezeki, itulah orang kaya. Buktinya kalau orang rakus rasa kurang itu miskin terus. Ya kita yang di GMM ada ayam, alhamdulillah. Ya ngaji-ngaji, ya kan? Kayak main-main, itu nggak usah mikirin apa-apa. Nah, ya tapi susah juga ya itu. Masih, ya sekedar mikir sih boleh, yang nggak boleh memikirkan. Itu sesuatu yang sudah dibagi oleh Allah, kamu itu nggak boleh. Jadi jelas, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sudah ditanggung, nggak usah dipikirin. Yang penting kita kerja yang baik, ikhtiar yang sungguh-sungguh, kan gitu ya. Nolong orang, urusan rezeki, itulah yang patut kita syukuri dan ridho. Kalau itulah yang namanya orang kaya. Mudah-mudahan kita jadi orang kaya semua. Amin. Jadi nggak usah mikirin. Ya Allah, punya anak satu, mikirin. Punya anak dua, mikirin lagi. Punya anak tiga, waduh, tiga. Ya Allah. Tapi memang semuanya berproses untuk sampai ke sana. Paling tidak kita tahu ilmunya. Ya Allah. Maka pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita juga direncanakan. Tetap ada rencana, Pak. Faida azamta fatawakal. Azam dulu baru tawakal. Jangan tawakal dulu baru azam. Orang itu kadang-kadang tawakal dulu baru azam. Sedang gak dapat apa-apa, yuk tawakal, pasrah pada Allah. Ya pahit rasanya, betul nggak? Pahit itu Pak. Tapi kalau rencana matang, bisnisnya apa, bakal kecil apa, baru tawakal Allah. Jadi rencana yang matang, sudah kepastian untungnya sekian, tidak mungkin ditipu, matang, baru tawakal.
Jangan sebelah gagal. Tawakal. Ya pahit itu tawakalnya. Tawakal itu sebenarnya manis. Ayat Al-Qur'annya apa? Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jadi memang bukan berarti suruh malas, enggak. Tapi kita hanya sebatas ikhtiar. Tentunya itu. Kemudian siapa sih Ibnu Mas'ud? Nah, saya mau cerita tentang sahabat Ibnu Mas'ud. Kalau di sini di bawahnya di keterangannya bahwa Ibnu Mas'ud itu adalah namanya itu Abu Abdurrahman, sahabat Nabi, min kabair sahabat, ya, dari termasuk sahabat yang berkelas. Berkelas itu pembesar, termasuk pembesar sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Ibnu Mas'ud itu asal mulanya tukang angon. Tukang apa, Pak? Tukang angon apa tuh? Tukang gembala kambing. Itu santrinya Rasulullah tuh bisa meminterkan tukang angon tuh. Jadi ceritanya, dan termasuk orang yang masuk Islam awalin, min sabiqul awalin. Sabiqul awalin. Kalau di dalam sejarah sih Ibnu Mas'ud itu orang yang keenam masuk Islamnya. Loh, kan berarti sangat dulu sekali. Ceritanya begini, suatu ketika lagi genting, baru Islam masih sembunyi lah. Baru 5 kan orang Islamnya baru 5. Abu Bakar, Ali, terus apa lagi? Siti Khadijah, baru 5. Jalan-jalan sahabat Abu Bakar dengan Nabi Muhammad jalan-jalan di padang pasir, kehausan. Dari kejauhan dilihat ada orang menggembala kambing banyak gitu. Datang, ditemui, wahai namanya siapa? Mas'ud. Ini saya mau minta susu kambingnya, saya kehausan. Bolehkah saya minum susu kambing yang ada nggak kambing yang lagi mengeluarkan air susunya? Nah, Ibnu Mas'ud itu budaknya Utbah. Utbah itu salah satu pembesar kafir setingkat dengan Abu Jahal. Utbah namanya itu. Jadi kerja sama orang kaya, dan itu sebagai budaknya. Kerjanya menyembala kambing. Dan kalau di Timur Tengah, di Arab waktu zaman itu, kalau ada musafir, misalnya ada orang pengembala kambing, itu biasa sudah minta kambingnya. Minta susu kambing itu biasa, nggak permisi juga nggak masalah sebenarnya. Dan saking akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu. Ada nggak susu kambing yang bisa kami minum? Nggak ada, kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud nggak tahu tuh, ini Nabi itu nggak tahu. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, nggak ada susu. Kalaupun ada juga saya nggak bakal berikan, katanya. Kalaupun ada juga, loh kenapa begitu? Ini bukan kambing saya. Saya diamanati untuk menjaga kambingnya, saya nggak berani. Ini bukan kambing saya, kambing tuan saya. Kalaupun ada juga nggak bakalan dikasih, bukan milik saya. Kalau mau ya udah begini, adakah kambing perempuan yang masih kecil, yang belum punya anak gitu ya, masih kecil gitu? Ada, kalau itu ada, ya bawa sini, kata Nabi. Bawa itu si Ibnu Mas'ud itu, si pemuda. Ibnu Mas'ud itu anaknya pendek, kecil, kakinya tuh kecil. Jadi ya nggak wajar dengan orang Arab lah gitu. Orang Arab gede-gede besar-besar. Di sini yang dilalanya tuh kecil gitu. Kupen kecil, itu bukan kecil, kakinya tuh kecil, jadi nggak tinggi. Satu panggil kambingnya, dibawa kambing ini Rasul sampai kecil, paling umur berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kemudian dilus-lus sama Rasul. Ternyata keluar tuh air susu banyak minum. Kenyang, bakar. Bahkan dia itu juga ikut minum gitu. Ikut minum. Dia bengong aja sambil laut tuh heran. Kok diusap-usap kok bisa gitu? Ini orang bukan sembarangan. Ya Rasul minta, ya fulan minta ilmunya dong, gak usap-usap kambing. Nanti kalau misalnya sampean gak ada, mau ilmu, minta ilmu supaya usap-usap
bisa minum gitu. Jadi heran ke Nabi itu, heran dia kok bisa diusap-usap aja langsung keluar dari susunya gitu. Ini hebat banget gitu. Kalau kita mujizat ya, kalau saya bisa, wah enak nih jadi orang kaya nih gitu. Pemikirannya begitu. Nah, Nabi kan tahu nih, ini anak ini, kamu sih nggak usah mikirin itu, kamu tuh yang penting belajar aja nantinya. Ya udah, bengong aja. Nah, dengan adanya kejadian itu, si Abdullah bin Mas'ud ini terheran-heran, terdiam-diam, terfikiran, oh bisa gitu ya, penasaran. Jadi dicari, ketemu. Ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia ketemu Nabi, masuk Islam. Kemudian diparangi tuannya sama Abu Bakar, ditebus si Zaid, Abdullah bin Mas'ud itu ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar karena anaknya pendek, kecil, gak nyenengin, jadi murah kali. Kalau yang mahal kan mahal ya. Kalau laki-laki itu 100 onta gitu. Yang perempuan 50 onta. Kalau ini ya murah lah karena kecil buat apa, hidupnya juga banyak itu. Jadi dibeli sama siapa? Sama Abu Bakar. Jadi akhirnya Abdullah bin Mas'ud ini tidak mau pergi, pokoknya saya mau dekat dengan Rasul. Jadi nggak ngangon lagi gitu. Pokoknya kemana saja Nabi ikut di pengajiannya, pengajian yang terkenal di Darul Arqam. Darul Arqam itu dekat Sofa, ada bukit namanya Darul Arqam. Tempat pengajian yang sifatnya santri kalong, ngumpul malam hari, ngumpul 6 orang gitu. Bulan, santri orang itu dari dulu kami hidup di situ. Sehingga Ibnu Mas'ud itu ternyata cerdas karena memang sudah masuk Islam. Dan begitu menerima wahyu Nabi Muhammad gagah itu udah gaya. Kenapa sih sembunyi? Kita kan Islam, kita kan benar, gitu kan? Akan saya umumkan nanti ke Ka'bah, bukan benar. Jangan, nanti kamu digebukin gitu. Itu kan orangnya kerang-kerang. Kenapa takut? Kita kan benar. Dia udah gagah gitu. Dia kan benar gitu. Masa takut sih gitu kan? Kebenaran nggak perlu takutin. Kalau kita Nabi Rasul. Jadi singkat cerita, Ibnu Mas'ud itu naik itu dekat-dekatin tuh Allah. Baca Al-Quran lah. Masya Allah, beraninya gitu. Padahal apa? Kecil itu artinya enggak sebanding orang Arab gitu. Baca Quran kenceng gitu. Karena yang lain belum pada berani gitu. Umar belum Islam tuh. Saya dapat Umar belum Islam. Jadi reman. Masih jadi preman. Baca surat Ar-Rahman kalau ada cerita. Ar-Rahman, Allah. Nyata kok ada apa sih kok gerombolan preman ini, grupnya Abu Jahal itu. Kalau betul dipukulin itu habir-habiran, langsung masih aja ditimpukin, masih tetap Ampun maaf kita mendekat tuh hajarin pingsan. Setelah pingsan tenang dia namanya tinggal. Pingsan ya Allah, itu sahabat Nabi dipukulin sampai pingsan lama ya tadi. Begitu bangun dia tarikan sama sahabat bawah. Apa kata saya Mas'ud? Jangan ngomong, tar dulu. Jangan ngomong ya digebukin sampai pingsan. Ya Allah. Kemudian kata Ibnu Mas'ud jawabnya apa? Sahabat-sahabatku dengerin ya. Setelah aku digebukin nih sampai pingsan, justru saya semakin berani. Wah, itu semakin berani, bukan minder. Ini saya juga, saya berani lebih berapa kali lipat gitu keberaniannya. Ibnu Mas'ud ini setelah pingsan, jadi perlu dipingsanin dulu bahasanya. Tidak berani. Bisa digebukin bukannya takut tambah berani. Justru saya digebuk. Dan dia kan dimarahin tuh sahabatnya.
Jangan dimarahin, justru saya dikepilih sampai ini semakin saya berani gitu. Jadi semakin pede Ibnu Mas'ud. Ya, akhirnya ikut Nabi terus gitu. Termasuk salah seorang seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, karena orang yang pertama ikut Nabi kemana saja itu masih remaja lah, 16-17 lah, masih remaja, bukan belum tua, masih remaja. Dan termasuk orang yang hidupnya panjang, termasuk orang yang ikut hijrah ke Habasyah. Itu. Bahkan Nabi meninggal itu beliau masih eksis. Dan perawi hadis orangnya alim, alama, mukri, ahli baca Quran, orangnya enak gitu. Jadi ditugaskan Nabi ke berbagai macam negara. Bahkan waktu Sayyidina Umar jadi khalifah, dijadikan qadhi itu hakim agung di daerah Basrah di Israel. Berapa tahun lama itu sampai Sayyidina Utsman jadi khalifah. Kemudian Ibnu Mas'ud ini diberhentikan, dipecat lah kalau kan gitu. Jadi dipecat, ya tidak ada masalah, kembali ke Madinah. Pensiun dini oleh sahabat Utsman gitu. Pensiun dini terus sakit, bahkan sempat gajinya nggak diberikan sama Khalifah Sayyidina beberapa bulan, karena itu faktor politik. Nah, begitu sakit, gajinya ini mau diberikan nih sampai Sayyidina Utsman, karena sakit jadi gaji yang setahun lah misalnya, beberapa tahun mau dikasihkan ke Ibnu Mas'ud karena haknya dia. Wahai Ibnu Mas'ud, kamu kan udah kerja lama nih, udah pensiun, kamu kan belum digaji sama saya beberapa bulan atau setahun ini, saya akan berikan gaji kamu buat anak-anak kamu. Ibnu Mas'ud gimana bilangnya? Tidak usah, buat Baitul Mal saja. Nggak mau menerima, boro-boro sakit hati dipecat. Kalau kita dipecat, dikasih gajinya nggak mau. Anak-anakku, nah ini baru dia berpesan begini. Wahai Sayyidina Utsman, ya akrab, itu politik dan persahabatan beda ya. Sama-sama min ahli jannah. Sayyidina Utsman, saya tidak mau menerima gaji saya buat amal saja, buat mulai Baitul Mal. Anak-anak saya yakin saya bekali untuk senantiasa membaca surat Al-Waqiah. Cukup untuk kekayaan anak-anak saya kasih baca surat Al-Waqiah setiap hari. Jadi bapak-bapak, kalau pengen cepat hutangnya lunas, baca surat Al-Waqiah. Intinya gitu. Ya, yakin gitu. Ibnu Mas'ud menjamin anaknya lebih baik gaji, nggak mau kecil gaji sebuah tahun. Anak saya lebih kaya dikasih bekal surat Al-Waqiah. Begitu lama meninggal, dimakamkan di Makkah. Itu sahabat Ibnu Mas'ud, perjalanan Abdullah bin Mas'ud, seorang yang alim, alama, Quran yang lontok, hadis nabinya banyak, padahal dia bukan siapa-siapa, hanya seorang penggembala kambing. Jadi orang besar itu tidak memandang turunan siapa yang mau belajar, siapa yang mau mondok ke Nabi, mondoknya Nabi ya beda, langsung pintar. Ya Allah, Ibnu Mas'ud luar biasa, penderitaannya juga luar biasa, dipukulin sampai siksa, dan orang yang pertama kali membaca Al-Quran di Mekah. Baru setelah Ibnu Mas'ud pingsan itu, Nabi Muhammad baru berdoa, Allahumma izzil Islam bi Umaroini. Ya Allah, muliakan Allah jika menangkan atau muliakan Islam ini dengan salah satu Umar bin Khattab dan Umar ibnu Hisham, itu Abu Jahal ya. Akhirnya yang masuk Islam Sayyidina Umar, salah satu Umar. Baru tuh berani Ibnu Mas'ud pentelak ada lawan. Ya Allah, sekitar
cerita-cerita begini memang perlu rubah ya, biar kita betapa Nabi kita itu orang yang sangat peduli. Nabi Muhammad itu luar biasa, orang yang paling mengerti umatnya. Maka dia di desa juga hidup lama gitu kan. Kalau orang di kota belum nggak pernah di desa itu sulit itu jadi orang baik. Nabi Muhammad tempat di desa dari kecil sampai 6 tahun gitu. Pendidik Allah lah yang mendidik dengan siapa saja gitu. Orang yang paling mengerti sama umatnya. Jangankan kita ganteng-ganteng, orang hitam aja dimuliakan oleh Allah seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya kalau pengen tidak punya hutang, baca surat Al-Fatihah. Ya, boleh sobahan mau masalah. Kalau pengen punya hutangnya terus ya silakan gak baca. Ya Allah, nggak apa-apa Pak, motivasi nggak apa-apa, motivasi begitu. Tentu amanatnya Ibnu Mas'ud kepada putra putrinya. Gitu. Barangkali saja dan di antara salah satu yang terkenal ucapan beliau yaitu yang ini tuh apa namanya, wa ardo bima qasamallahu laka takun akhana. Orang yang rela ridho atas pembagian rezeki dari Allah, itulah orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya adalah orang yang menerima ikhlas ridho pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu tidak protes karena sudah ditanggung. Tadi hikam kan begitu gitu. Itu semua memang harus belajar ya Allah. Kalau nggak ngaji tuh ya, kalau ngaji begini kan jadi sayanya juga belajar gitu. Jadi ketemu gitu. Alhamdulillah. Kalau dalam ngaji sih nggak ketemu. Rasanya benar sendiri aja. Barangkali cukup ya. Makalah 2 saja sekitar sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, salah satu santrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Darul Arqam dekat sofa itu sekarang udah nggak ada. Saja mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya dan bapak-bapak sekalian. Mari kita akhiri. Aku berdoa dan astaghfiruh. Allahu a'lam. Qul qawli hadza fastaghfiruh. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.